21 tahun berpulangnya Alicia Widya Ketaren. Teladan kesetiaan dan ketulusan pengabdian. Alicia Widya Ketaren atau Ina Nofrida Laule lahir di kisaran Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada tanggal 24 Desember 1954. Sejak usia 2 tahun, Alicia tumbuh bersama dengan ketiga saudaranya, secara khusus dengan abangnya Alex Ketaren. Ya, dia adikku. Kami dari kecil sama. Waktu kami SD, kami tinggal sama nenek. Setelah menginjak dewasa, Alicia menjalani hidup bersama abangnya yang dihiasi dengan lika-liku kehidupan. Menjalani hidup berbarengan dengan iman sebagai penganut Kristiani lewat berbagai kegiatan sosial dan aktivitas lainnya. Saya bertemu almarhum istri saya pada saat saya masih mahasiswa. Waktu dia sudah menjelang selesai sekolah SKKA pada waktu itu. Kami bertemu pertama, orangnya sangat sederhana. Kami terus melanjutkan hubungan, sering bertemu. Pada waktu itu saya tidak mempunyai sepeda motor. Saya sering menggunakan sepeda motor abangnya Alex. Ya pakailah, gue bilang gitu aja, pikir gue. Aku dijemput kawan, tinggalin aja. Alicia bertemu dengan Yasona Halauli yang saat itu merupakan mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara USU. Yasona lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah pada tanggal 27 Mei 1953, anak dari Ama atau Ina Yasona Lauli. Yasona anak pertama dari 7 bersaudara. Sifat keibuan dan kepedulian dari Alicia membuat hati Yasona tidak bisa berpaling. Meski Alicia tidak banyak berbicara, namun ketulusannya terpancar dari setiap perhatian yang diberikannya. Tidak lama setelah lulus kuliah, Yasona dan Alicia melangsungkan pernikahan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 Januari 1979. Kami betul-betul memulai dari nol. Dan kalau waktu itu saya sakit, dia akan membawakan susu. Sering sekali memberikan susu Denko dan Milo. Nah, saya memang pada waktu mahasiswa agak kurusan. Memang genetiknya begitu. Itu membuat kita merasa, wah ini Alicia sangat memperhatikan dan betul-betul caring. Ya, caring. Dan itu kan menumbuhkan rasa kasih sayang mendalam. Tamat 78 bulan Agustus, saya menikah bulan Desember dengan almarhum. Setelah dewasa, terakhirnya berkeluarga dengan Lauli. Aku bangga lihat mereka itu aja. Yasona dan Alicia dikaruniai 4 orang anak, yakni Nofrida Lisa Isabella Laule, Francisca Putri Askari Laule, Yamitema Tirtajaya Laule, dan Jonathan Romi Laule. Yasona dan Alicia atau Ama Ina Nofrida Laule mengarungi bahtera rumah tangga dengan kehidupan yang penuh warna-warni, mulai dari Indonesia hingga ke Virginia dan North Carolina, Amerika Serikat. Banyak hal tak terduga datang dalam hidup kita. Terkadang semua itu di luar nalar kita sebagai manusia. Kita dilahirkan di dunia ini atas kehendak Tuhan. Kita juga harus kembali ke pangkuannya, namun di umur dan waktu yang berbeda-beda. Sejak tanggal 20 Desember 2020, Alicia berjuang melawan sakit. Namun setelah sekian lama dirawat di rumah,
akhirnya dibawa ke rumah sakit oleh keluarga. 51 hari Alicia berjuang keras melawan penyakitnya, kanker ganas. Namun akhirnya Tuhan berkehendak lain. Alicia meninggal dunia pada Kamis 10 Juni 2021 pukul 15.25 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Berita kepergian Alicia menjadi duka bagi banyak orang dan seluruh kerabat yang mengenal Alicia sebagai orang yang baik. Hal ini juga dirasakan Bapak Presiden Jokowi saat melayat rumah duka. Kepergian Alicia membawa kesedihan yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga, terlebih kepada suami tercinta Yasona Hamonangan Lawley. Alicia meninggalkan suami tercinta yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 42 tahun. Kehilangan ibu yang sangat kita sayangi bukanlah hal yang mudah untuk dilupakan oleh seorang anak maupun cucu. Sosok ibu adalah seorang wanita yang berperan penting dalam karya Sang Pencipta untuk melahirkan manusia di dunia. Ya, sejak ibu pergi itu banyak hal-hal yang kadang pada saat pulang ke rumah rasanya ingin cerita sesuatu, ternyata sudah tak bisa lagi. Pada saat kadang ada masalah-masalah yang ingin disampaikan, sudah nggak bisa lagi diceritakan lagi. Jadi kadang sampai rumah itu ya saya itu hanya bisa diam aja gitu ya, bawa dalam doa saja sudah sekarang. Ya. Saya dari kecil itu sangat dekat dengan ibu, sedikit-sedikit itu ngadunya sama ibu, sama mama itu. Ya bagaimana seorang anak laki-laki ya, apalagi waktu kecil itu saya laki-laki sendiri sebelum adik saya lahir. Banyaklah kesan-kesan yang paling sama ibu yang pasti saya sangat ingat dia bagaimana dia bekerja keras, menghabiskan banyak waktunya untuk kami dan juga untuk menafkahi kami. Dia seorang yang betul-betul sangat memperhatikan anak-anak, mengurus anak-anak. Dia pernah kerja double shift. Double shift itu artinya bekerja pagi sampai siang, 8 jam, pulang ngurus anak-anak, dia ngambil shift malam lagi. Pasti ya sedih ya, merasa kehilangan. Mungkin kesedihan itu kan kami biasa tinggal sama-sama dengan ibu. Ibu udah nggak ada lagi. Biasa kan ibu suka bermain dengan anak-anak, makan bersama-sama gitu kan. Kami merasa kehilangan banget gitu. Hari-hari sudah nggak ada ibu lagi. Kadang rasanya ibu sedang di luar negeri, tapi ya kadang rasanya masih nggak percaya gitu. Tapi ketika mengingat lagi bahwa ibu sudah tidak ada ya, itu rasa sedih banget gitu. Ibu itu nggak pernah lupa sama saya sih. Yang saya tahu dari kecil gitu, kalau pisah pasti ibu, kalau jumpa lagi pasti selalu nanya saya, pasti ngasih apa yang keperluan saya, pasti ibu pasti selalu ingat walaupun saya sendiri nggak tahu gitu. Ibu sih selalu teman cerita gitu, walaupun ibu mungkin sering kesal sama saya, tapi ibu selalu pada saat saya mau cerita, ibu pasti selalu dengerin gitu. Sedih sih, lebih ke trauma sih, mengingat-ingat momen-momen terakhir rumah sakit. Mungkin karena bapak yang paling kenal dari lama, pasti bapak yang paling merasakan ini. Yang paling saya ingat juga itu dia membesarkan anak, ngurus rumah, masak,
dan kerja juga. Itu berat ya, saya juga merasakan sekarang bagaimana kadang berpikir, duh gimana dulu Mami 4 anak di Amerika nggak ada pembantu, kerja juga, Mami masih hamil besar itu hamil Romi masih kerja gitu. Jadi saya sekarang, jadi itu penyemangat buat saya juga gitu loh, Mami aja bisa, kenapa saya nggak bisa? Saya sebagai menantu berterima kasih karena sudah menjadi bagian dari keluarga. Beliau tidak banyak bicara, tetapi perhatiannya kepada kita menantu, dan dia selalu perhatian kepada kami. Tidak melalui perkataan saja, tapi perbuatannya yang kita ingat sampai sekarang. Nadia, cucu tertua Alicia yang sangat terpukul atas kepergian neneknya. Apalagi Nadia bersama kedua orang tuanya serta adiknya hanya bisa menyaksikan kepergian atau pemakaman neneknya lewat Zoom di Australia karena situasi pandemi. Nadia menyiratkan kesedihannya di lembaran buku diari tahunannya. Kita baru mengerti arti sebuah kematian hanya setelah kematian itu dihadapkan kepada orang yang kita cintai. Penting sekali kita menghargai waktu bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Saya kehilangan nenek saya karena meninggal dunia akibat kanker ganas pada tanggal 10 Juni 2021. I remember when we lived in Indonesia for 3 years, she would come to visit us a lot and we would be very happy because, you know, she was very warm. She would always bring us to her farm and she would be very hardworking. She would put so much effort into the farm. We would go to the market with her to sell the fruits, the lemons, everything. She would always listen to me when I talk. Yeah, I miss her a lot. It didn't feel real. Because to me, she's just always been there. But I'm happy that she's in a better place now. She's not in pain. And I'm sure she knows how much we all miss her. She would always bring us to lots of places like Singapore and Malaysia, and I would feel very lucky. And when I wanted something, when I wanted to buy something, or it was too expensive, or my parents said no, Nanette would always say yes, and she would buy it for me just to make me happy, just to see me happy. He used to cut my hair, and one time I didn't want to cut my hair, so she told me that she'd buy me an iPad. My 7th birthday, she brought me, my sister and my mum to Legoland for my 7th birthday. Because she was finally gone. But now I know that she's in a better place. Kepergian Alicia membawa kesedihan yang sangat mendalam kepada seluruh keluarga, terlebih kepada suami tercinta Yasona Hamonangan Lawley. Alicia meninggalkan suami tercinta yang telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 42 tahun, dengan dikaruniai 4 orang anak, 2 orang menantu, dan 6 orang cucu. Saya sangat yakin sesuai dengan keyakinan Kristiani dan juga barangkali menjadi pengetahuan umum bahwa hidup kita ini di dunia ini adalah sementara. Pada waktu mungkin bersama, saya sering tidak di rumah, sering meninggalkan keluarga bisa minggu. Tapi itu tidak merasa kehilangan karena dalam pikiran kita dia masih ada. Tetapi setelah pergi, itu betul-betul pukulan yang sangat berat,
Hari-hari setelah itu kita tidur melihat tempat tidur di samping itu kosong, itu tidak gampang. Inilah saatnya dia sebenarnya untuk bertenang diri, umur udah tinggi, semua sudah serba nyaman. Hari tuanya udah tenang kali nih harusnya dia kalau tadi panjang umurnya. Semoga dia diterima lah dengan baik. Kehilangan kali karena asal teringat keluarnya tadi. Jadi kalau jumpa sama Loli pun nggak mau cerita itu. Kenapa? Sama-sama sedih kami nanti. Dalam perjalanan hidupnya, Alicia ambil bagian dengan penderitaan sesama manusia. Tak terhingga, tak ternilai, siapapun tanpa melihat perbedaan. Mereka harus dibantu. Alicia menjadikan dirinya sebagai perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang kurang beruntung dalam hidup. Beliau mengirimkan mesin jahit untuk para warga binaan, itu kiriman dari beliau. Kemudian saya sampaikan kepada warga binaan perempuan untuk bisa menerima dan menggunakan sebaik-baiknya. Ibu selalu memberikan kami semangat, lakukanlah yang terbaik. Salah satu karya Alicia sebelum menghadap Sang Pencipta yaitu membantu mendirikan sebuah tempat ibadah yang diberi nama Gereja Jemaat Allah Indonesia atau GJAI, Alicia Widya Ketaren, Desa Ujung Bandar Pancur Batu, Medan. Kini Alicia memang sudah tidak lagi bersama kita. Namun beliau meninggalkan jejak berupa kenangan manis dan karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebuah tindakan mulia di hadapan Tuhan. Kami melihat bahwa Ibu Alicia Ketaren ini tidak cari popularitas, tapi ini adalah sentuhan hati, sentuhan perbuatan yang hanya dengan ketulusan dan keikhlasan hanya Tuhan yang tahu nilai baik yang dia lakukan. Ibu memang sudah tiada, namun kasihnya yang begitu nyata akan terus melekat di hati dan dikenang sepanjang masa. Terima kasih Ibu, tenanglah di sisi Bapa di surga. Berikut salah satu hasil rekaman suara almarhum langsung dari ruang rawat inap sebelum beliau menghadap Sang Pencipta. Oi, betul batang ulit mai. Pagi baci kusungkun kadena kasih kurang garam nina sange semintan dai sange bertahap ban gelah hula masuk angin nina karo. Yang keri. Pagi ndak kucubakan kusungkun ketua pembangunan na karo perban sange adikai kari tadi. Baci dengan kami ngerana raskam na banci kami jenang lalak ni kusange karo. Oh. Adi tap adi naseng nala nga bongkar na karo perban pakai dengah karo ya bagi kotak kenal lebas karo pakai dengah untuk ibadah lalak karo. Oh. Kibanci pakai di langlah atap karis yang kita nak rusak. Oh pagi ndak ku masukkan kakak di na karo ya. Man kalah hitung kari tiga seng nani ku karo. Beberapa hari sebelum ibu meninggal, dia sempat menelpon saya, dia menanyakan tentang gimana pembangunan gereja, apa yang kurang, terus temui ketua pembangunannya biar kita selesaikan secepatnya karena ibu pun mau di sini juga untuk merayakan hari Natalnya untuk bulan 12. Sebelum kepergiannya, dia meminta saya untuk menyelesaikan sebuah gereja kecil itu. Saya selalu mengatakan, this is a ticket to heaven. Alicia seakan telah mempersiapkan tiketnya ke surga dengan menuntaskan pekerjaan mulia. Kesempatan untuk hidup di dunia ini hanya satu kali. Alicia sungguh telah memanfaatkan kesempatan itu. Dalam hidup sehari-hari, Alicia selalu utamakan kebersamaan daripada hal-hal lain. Setia dalam persahabatan, spiritual harus yang utama dan dipelihara, serta saling mengingatkan sebagai bukti bahwa kita harus saling menghormati, meskipun kita berbeda agama, suku, ras, dan budaya. Pada beberapa kesempatan kami mengadakan perjalanan keluar kota, saya itu sekamar dengan almarhum.
Ibu Elisha itu selalu mengingatkan saya untuk sholat karena kebetulan saya dengan Ibu Elisha ini mempunyai keyakinan yang berbeda. Ibu justru selalu mengingatkan saya, Ibu Yana sudah sholat, dan saya tidak pernah risih dalam menjalankan ibadah saya di depan beliau, dan beliau itu sangat tinggi toleransinya kepada saya. Meninggalkan jejak dan karya yang bermanfaat bagi banyak orang, sebuah tindakan mulia di hadapan Tuhan. Banyak kekurangan dalam hidup kita, namun Dia menyempurnakan itu dengan kasih-Nya. Doa kita semua mengantar Elisha menuju kehidupan yang kekal bersama Sang Halik dalam kerajaan-Nya yang tiada berkesudahan. Terima kasih kepada Tuhan, senang pernah mengenal almarhum dalam hidup saya. Bagian dari hidup saya lah. Beliau begitu baik. Semoga Tuhan memberikan tempat yang baik, tempat yang indah di sisinya. Sehari-hari saya selalu bersama Ibu. Semoga Ibu damai di surga. Tempat duduk inilah yang menjadi saksi kami. Ibu sering bermain ke sini, duduk berdua di sini. Selamat jalan Ibu. Sampai kapanpun Ibu akan tetap kami kenal. Dia sudah tidak sakit lagi dan dia bisa bersenang di dalam surga. Kalau bisa ngomong lagi sama Ibu sih, bilang terima kasih atas segalanya, udah besarin saya dan kakak dengan sabar. Banyak hal juga sih yang lain mungkin bisa saya pengen bilang ke Ibu kalau bisa jumpa lagi gitu. Bisa jumpa lagi nanti di akhirat. Saya percaya ibu kita Ina sudah berada di tempat yang paling baik di surga. Semoga Mama tenang di surga sekarang ya. Hi Nenek, thank you for everything that you've done with me. Kehilangan belahan jiwa dapat dikenang lewat doa dan ziarah. Untuk itulah, sesering mungkin kita ziarah. Secepat itulah, seseorang mendapatkan pengampunan dan menjadikan dia sebagai orang kudus dalam hidup kita. Karena dia pernah menjadi bagian dari hidup kita hingga kematian memisahkan. Senja rindu menyelimuti, teringatku wajahmu yang lugu dan rupawan. Namun kini kau tak lagi di sini, kau telah jauh pergi ke ujung bumi. Dahulu kita selalu berbela rasa, pernah terucap untuk selalu bersama. Tinggal cerita dan menjadi kenangan. Ku tetap di sini, engkau di sana. Ketulusan hati mencintaimu teramat sangat menyiksaku. Jika perpisahan yang terbaik, kau tetap abadi
Pertemuan denganmu adalah sebuah berkat terbesar dalam hidup saya. 42 tahun kita melewati bahtera rumah tangga yang dipenuhi dengan warna-warni, serta suka duka yang selalu kita hadapi bersama. Kekuranganku selalu engkau penuhi, meskipun kusadari engkau menanggung derita yang sangat mendalam. Ina Nofrida, dengan seluruh kemampuan yang saya miliki, saya akan meneruskan tugas yang tersisa, mengurus anak-anak dan cucu-cucu kita, sampai bertemu di surga. Ama Nofrida yang engkau sayangi. Dahulu kita selalu berbela rasa, pernah terucap untuk selalu bersama, tinggal cerita dan menjadi kenangan. Ku tetap di sini, engkau di sana. Ketulusan hati mencintaimu teramat sangat menyiksaku. Jika perpisahannya yang terbaik, kau tetap abadi di hatiku. Ketulusan hati mencintaimu teramat sangat menyiksaku. Jika perpisahan yang terbaik, kau tetap abadi di hatiku. Tetap abadi di hatiku.